dipersembahkan oleh "48 tahun bukanlah perjalanan singkat. Selama hampir setengah abad, jaminan sosial ketenagakerjaan hadir sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja Indonesia. Dari masa ke masa, program ini terus berkembang, menyesuaikan diri dengan dinamika dunia kerja dan kebutuhan pekerja yang semakin beragam. Perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun, hingga perlindungan saat kehilangan pekerjaan menjadi bagian dari upaya mewujudkan rasa aman dan kepastian bagi para pekerja beserta keluarganya. Di tengah perubahan ekonomi, transformasi digital, dan tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks, sejauh mana jaminan sosial ketenagakerjaan telah melangkah? Apa saja capaian yang telah diraih dan inovasi apa yang terus dihadirkan demi perlindungan pekerja Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan? Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Selamat siang pemirsa, bersama saya Diandra Mukni. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda tentunya hanya di Speak After Lunch. Pemirsa, hampir setengah abad hadir melindungi pekerja Indonesia. Jaminan sosial ketenagakerjaan terus berkembang menghadapi perubahan zaman. Lalu sejauh mana langkah capaian dan inovasi yang telah dihadirkan hingga hari ini? Oleh karena itu sudah hadir bersama saya Bapak Pramudia Iriawan Buntoro selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Halo Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kabar Mbak Diandra? Alhamdulillah baik, ya. Pak Pram. Langsung saja kita akan membahas lebih lengkap tentang 48 tahun perlindungan pekerja Indonesia nih Pak Pram. Sejauh ini Pak Pram, bagaimana gambaran umum capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan hingga triwulan 3 Pak tahun 2025? Baik, terima kasih Mbak Diandra. Jadi kalau bicara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan di umur yang hampir genap 50 tahun ini, di usia 48 tahun ini, di bulan September ini sampai dengan triwulan 3, alhamdulillah kalau bicara kepesertaan, kami sudah bisa mencapai angka 42,3 juta. Dari 42,3 juta itu tentunya suatu capaian yang tidak mudah bagi kami di tengah kondisi tahun 2025 ini yang penuh dengan kondisi ketidakpastian di awal-awal tahun gitu ya. Kondisi ketidakpastian di global yang mempengaruhi kondisi di dalam negeri yang menyebabkan banyak terjadinya ketidakpastian di dalam negeri, dan itu menyebabkan landscape ketenagakerjaan juga terpengaruh. Dan di tahun ini dengan 42 juta ini kami berharap tentunya kami melihat bahwa sektor-sektor informal yang terus berkembang gitu ya, seiring dengan ada dinamika landscape ketenagakerjaan itu yang menyebabkan berpikir bahwa ke depan tentunya kita harus mencari cara bagaimana kita semakin baik dalam mengejar memberikan edukasi kepada kelompok pekerja informal sektor untuk mereka bisa bergabung dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Dan tentunya kalau kami lihat dari semester 1 sampai dengan triwulan 3 ini, capaian-capaian kami secara rata-rata month on month itu tumbuh kurang lebih hampir 2,5%, sehingga totalnya sampai dengan September dari Juni yang lalu kita tumbuh sekitar 6%-an, dan kami berharap ini sampai dengan akhir tahun kita bisa dorong terus, sehingga harapan kami paling tidak mendekati angka 50 juta di akhir tahun ini. Itu kurang lebih capaian-capaian yang bisa kami sampaikan terkait dengan kepesertaan ya. Gitu. Baik, berarti secara umum ini memang ada kenaikan jumlah kepesertaan ya, yes, Pak ya. Nah, lantas apa saja nih Pak dinamika utama yang terjadi terkait perkembangan kepesertaan dalam periode terakhir ini? Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa memang dinamika terjadi sejak awal tahun ini gitu ya, dengan adanya kondisi global yang geopolitik yang sempat terjadi perang tarif, perang dagang, kemudian termasuk juga perang fisik antar negara, itu mempengaruhi kondisi di Indonesia. Ketenagakerjaan kita juga sempat terganggu, terutama sektor-sektor yang ekspor terutama gitu sempat terganggu, dan itu berpengaruh kepada kondisi ketenagakerjaan kita. Dan di awal tahun ini kita sempat sampai dengan semester 1 ini
kondisi kepesertaan kami sempat menurun sejak dari Desember 2025 sampai dengan Desember 2024 sampai dengan Juli 2025 ini sempat turun, dan kita mulai kembali recover itu di paruh ketiga ini, di triwulan ketiga ini, sehingga kita bisa mencapai 42 juta. Dan tantangan terbesar memang kondisi itu menyebabkan jumlah informal sektor itu semakin bertambah gitu. Dan dengan bertumbuhnya sektor digital workers gitu, pekerja platform seperti contoh misalkan ojek online dan segala macam, itu juga menjadi tantangan tersendiri buat UBS Kerajaan bagaimana bisa menghadirkan jaminan sosial di tengah-tengah masyarakat, terutama pekerja-pekerja di informal sektor ini. Baik, kemudian Pak, untuk kelompok peserta atau sektor apa nih yang saat ini menjadi fokus perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan? Sejalan dengan kebijakan dan arah keberpihakan pemerintah dalam konteks perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia, karena kami mencoba mengklasifikasikan, mensegmentasi ada 4 kelompok paling tidak. Pekerja penerima upah, bukan penerima upah, kemudian jasa konstruksi, dan juga pekerja migran Indonesia. Fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana pekerja-pekerja di sektor yang relatif punya kerentanan cukup tinggi, terutama di informal sektor, dan juga pekerja migran Indonesia itu mendapat perhatian khusus. Dan kami sejalan dengan arah pemerintah itu memberikan perhatian khusus di sektor-sektor ini. Dan itu ditunjukkan dengan pertumbuhan yang juga signifikan terhadap pertumbuhan jumlah peserta aktif BPJS Kerajaan. Pertumbuhan peserta aktif BPJS Kerajaan itu lebih banyak ditopang oleh pertumbuhan di sektor informal, pekerja bukan penerima upah, yang memang kalau bicara coverage-nya, kami baru mengcover sekitar 10% dari pekerja informal. Jadi ruang kami masih cukup lebar. Sejalan dengan fokus pemerintah untuk memberikan perlindungan pada sektor informal, kami juga memberikan fokus yang cukup tinggi terhadap pekerja-pekerja di informal. Sementara di pekerja formal seperti penerima upah, kami saat ini sudah mengcover lebih dari setengahnya dari pekerja di formal sektor. Walaupun kami tidak bisa bilang bahwa kami tidak berikan fokus ke sini. Kami tetap berikan fokus, hanya saja pendekatan kami berbeda dengan informal sektor. Itu mungkin beberapa gambaran, termasuk juga kolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, yang juga punya fokus ke sektor informal, terutama pekerja-pekerja rentan. Di Indonesia itu ternyata ada sekitar 30 juta lebih pekerja-pekerja yang masuk kategori miskin dan tidak mampu. Yang ini tentu butuh dukungan, sokongan dari sponsor, dari pemerintah, dan kami berkolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk bagaimana bisa memberikan perlindungan bagi kelompok ini. Dan alhamdulillah 3 juta dari 30 juta itu 10%-nya kurang lebih juga sudah terlindungi lewat mekanisme kolaborasi dengan pemerintah daerah. Baik, Pak Pram, tentunya untuk menjangkau sektor informal dan juga non penerima upah ini kan memiliki tantangan untuk meningkatkan literasi dan juga kesadaran atas perlindungan diri mereka sebagai pekerja. Tantangan terbesarnya apa, Pak? Tantangan terbesarnya ada satu, pekerja informal yang cukup besar, kemudian tersebar sangat luas di wilayah Indonesia ini, tentunya dan yang kedua juga dengan kondisi kapabilitas kami di jumlah personil kami yang harus menjangkau mereka, tentunya ini tantangan terbesar kami. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi, literasi yang merata, yang tepat kepada kelompok ini, karena kelompok ini juga sangat beragam, sangat variatif, mulai dari pekerja yang bekerja di kaki lima gitu ya, sampai pekerja kreatif yang mereka bekerja di rumah, buat konten-konten kreatif yang itu juga tentunya pendekatan sangat berbeda, sangat bervariatif dan beragam. Nah, bagaimana kami bisa mencoba untuk mengupayakan bagaimana literasi ini bisa kami tetap lakukan, edukasi ini bisa tetap kami lakukan, tentunya kami tidak jalan sendirian. Kami juga bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, teman-teman di komunitas gitu ya, untuk bagaimana bisa meliterate, mengedukasi kelompok-kelompok ini, termasuk juga pemanfaatan teknologi digital, karena kami juga menyadari dengan tadi kolaborasi dengan kemitraan pemerintah pusat, pemerintah daerah, teman-teman komunitas, meliterasi masyarakat yang pasar pekerja informal terutama yang sangat tersebar di seluruh Indonesia, sangat banyak, dan juga tingkat edukasi juga beragam, ya, tidak mudah untuk itu melakukan, sehingga
teknologi, kolaborasi menjadi satu hal yang kami lakukan untuk mengedukasi dan meliterasi. Baik, Pak Pram, sepertinya perbincangan kita semakin menarik ya pemirsa, namun tahan dulu sejenak karena masih ada lagi hal-hal yang harus kita gali lebih dalam. Jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch dan masih bersama saya Diandra Mukni, masih membahas mengenai tema kita pada hari ini yaitu 48 tahun perlindungan pekerja Indonesia. Kita kembali berbincang dengan Pak Pram. Pak Pram, terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan sendiri, bagaimana nih Pak realisasi pembayaran manfaat kepada peserta hingga triwulan ketiga dan apa kategori manfaat yang paling banyak tersalurkan Pak? Baik, sampai dengan triwulan 3 tahun 2025 ini BPJS Kerjaan tentunya sudah melaksanakan tugas tanggung jawabnya gitu, memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada seluruh peserta. Sampai dengan triwulan 3 ini kami sudah merealisasikan pembayaran manfaat kepada 3,7 juta peserta termasuk ahli waris penerima manfaat dengan total nilai mencapai hampir 50 triliun, angkanya 49,8 triliun. Dan ini memang kalau kami punya 5 program, baik program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan, termasuk jaminan pensiun, memang yang terbesar adalah di jaminan hari tua. Karena di situ merupakan tabungan peserta yang ketika dia memasuki usia pensiun, termasuk ketika dia ter-PHK, dia punya hak untuk mengakses jaminan tabungan jaminan hari tuanya. Dan untuk jaminan hari tua memang dari total 3,7 juta jatuh kasus tadi ada 2,8 juta. 2,8 juta yang peserta JHT yang mengambil manfaat JHT-nya. Jadi dari 49 triliun itu 42 triliunnya adalah untuk tabungan jaminan hari tuanya yang diambil oleh peserta. Jadi ini bagian terbesar dari program jaminan sosial yang diambil oleh peserta. Dan memang kriteria mereka mengambil itu lebih banyak karena mereka mengundurkan diri. Nah, PHK karena mengundurkan diri, termasuk juga PHK dan juga berhari kontrak. Nah, kontrak kerjanya. Dan selain dari JHT tersebut, kami juga tentunya ini bagian upaya kami untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak ahli waris pekerja untuk terus bisa berpendidikan. Kami juga sampai dengan triwulan 3 juga memberikan kepada 92.000 penerima manfaat beasiswa gitu ya, yang untuk sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikannya sampai level tertinggi di perguruan tinggi. Baik. Nah, kemudian apa Pak kebijakan atau inovasi yang membantu mempercepat proses layanan manfaat bagi peserta di sini? Ya, dengan total penerima manfaat lebih dari 3 juta tadi, tentunya kami harus memiliki cara-cara pendekatan yang memang bisa mudah, kemudian kami juga bisa memenuhi kriteria service level agreement yang sesuai gitu. Maka pastinya pendekatan teknologi menjadi satu hal yang kami lakukan. Jadi kanal-kanal digital kami bangun, termasuk kanal-kanal hybrid. Jadi kalau kami lihat sampai dengan hari ini lebih dari 60% layanan klaim kami itu melalui layanan digital. Baik itu layanan digital yang dalam bentuk mobile apps yang kami punya dengan namanya Jam Sostek Mobile, termasuk juga layanan digital yang sifatnya hybrid yang kami sebut dengan lapak asik, layanan tanpa kontak fisik. Dan itu sangat membantu kami karena kami juga menyadari bahwa dengan 300 lebih titik layanan kami untuk menjangkau sekitar lebih dari 3 juta itu mungkin tidak mudah, sehingga kami memastikan kualitas kami tetap bisa terjaga, layanan tetap bisa diberikan, maka bantuan teknologi menjadi satu hal yang penting buat kami lakukan, dan kami sudah lakukan itu. Oke, nah untuk gambaran kinerja investasi BPJS Ketenagakerjaan sendiri Pak, ini bagaimana strateginya pengelolaan ini dilakukan untuk menjaga hasil yang optimal dan juga tetap prudent? Baik, kalau bicara soal kinerja investasi, sampai dengan triwulan 3 kami juga sudah kelola kurang lebih sekitar 860 triliun rupiah dana peserta yang kami kelola, yang kami juga kembangkan melalui beberapa portofolio investasi gitu ya. Dan alhamdulillah ini 862 triliun merupakan suatu capaian yang kurang lebih 12% pertumbuhannya dari tahun 2024. Dan kami tentunya dalam konsep pengembangan ini juga mengedepankan prinsip kehati-hatian, optimalisasi aset, yang dengan pendekatan itu kami bisa berkontribusi untuk memberikan pengembangan kepada peserta sampai di level 7%. Ini sesuai dengan target kami yang diberikan kepada kami bahwa kami harus minimal 7% tahun ini. Dan alhamdulillah dengan kondisi
pasar, kondisi industri yang memang tidak mudah di tahun 2025, kami tetap bisa melaksanakan komitmen kami untuk memberikan tingkat hasil pengembangan investasi di level di atas 7%. Dan pendekatan kami lakukan tentunya dengan tadi, kami harus hati-hati, harus prudent, harus optimal dengan pendekatan liability driven investment. Jadi investasi ini tidak tidak hanya dikelola hanya untuk mengejar hasil investasi yang tinggi, tapi juga memastikan bahwa kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab kami itu bisa kami penuhi sesuai dengan tepat waktunya. Jadi pendekatan ke liability driven investment. Dan tentunya pendekatan-pendekatan itu memilah dan memilih portofolio dengan dynamic allocation, asset allocation ini menjadi salah satu hal yang itulah yang menyebabkan kami bisa memberikan kontribusi tingkat pengembangan yang cukup kompetitif dibandingkan industri, dan kami berharap ini kami bisa terus lakukan sampai dengan akhir tahun ini, dan mudah-mudahan di tahun depan dengan kondisi yang juga tidak mudah, kami tetap bisa jaga performa kinerja investasi kami. Amin. Amin, insya Allah. Baik, Pak Pram, ini pemirsa juga sangat menarik ini perbincangan hari ini. Kita masih akan terus berlanjut di segmen selanjutnya pemirsa, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Ya pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch dan masih bersama Bapak Pramudia Iriawan Puntoro selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang sungguh luar biasa. Mari kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin seru ini. Pak Pram, inovasi layanan digital apa yang sudah dikembangkan untuk meningkatkan kemudahan akses dan kualitas layanan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini? Baik, salah satu yang kami kembangkan gitu, belajar dari pengalaman kami waktu 2019-2021 COVID ada pembatas mobilisasi gitu ya. Kami mulai dengan menerapkan apa yang disebut dengan layanan tanpa kontak fisik, lapak asik. Dengan layanan kontak fisik ini peserta tidak perlu datang ke kantor kami untuk dapat mendapatkan layanan klaim dari BPJS Kerjaan. Dan itu berjalan dengan baik dan itu terus kami lakukan sampai dengan hari ini. Kemudian hal lainnya juga yang kami kembangkan adalah kami juga belajar bahwa teknologi semakin berkembang gitu ya. Kami juga di tahun 2019-2020 diharapkan untuk melakukan transformasi digital. Dan salah satu transformasi digital yang kami lakukan adalah salah satu buktinya adalah dengan menghadirkan mobile aplikasi jaminan sosial sebagai salah satu aplikasi yang harapan kami bisa diakses oleh seluruh pekerja, seluruh peserta kami untuk bisa mendapatkan layanan kami. Namanya Jam Sostek Mobile. Dan itu sudah kami kembangkan dan kami gunakan sampai dengan hari ini. Dan sudah lebih dari 32,2 juta pengguna Jam Sostek Mobile, peserta-peserta kami yang menggunakan Jam Sostek Mobile ini. Dan tentunya ini menjadi salah satu capaian yang baik karena kami juga sudah diakui oleh sebagai the best public service application Jam Sostek Mobile ini dari Mark Plus. Dan ini tentunya menjadi dorongan buat kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami secara digital. Dan dengan hadirnya JEMO ini lebih dari 65%, JEMO dan aplikasi sudah lebih dari 65% layanan klaim kami sudah menggunakan Jam Sostek Mobile dan juga aplikasi tersebut. Selain dua fitur tadi, kami juga mencoba untuk memberikan layanan terutama di program-program lain, terutama di kecelakaan kerja. Di kecelakaan kerja kami biasanya kami berinteraksi dengan bermitra dengan pusat layanan kecelakaan kerja, rumah sakit pusat layanan kecelakaan kerja ini, yang kemudian kami melihat bahwa perlu kecepatan untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan peserta untuk bisa segera dilayani, maka kami menghadirkan apa yang disebut dengan IPLKK, Elektronik Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, di mana peserta itu bisa atau rumah sakit sebagai mitra kami bisa memberikan layanan lebih cepat kepada peserta yang membutuhkan ketika mereka mengalami kecelakaan kerja. Dan yang lainnya juga kami punya trademark Jam Sostek Mobile. Jam Sostek Mobile itu tidak hanya untuk peserta yang langsung bisa mengecek saldonya, terus melihat fitur-fitur value added services kami, tapi kami juga menghadirkan Jam Sostek Mobile untuk versi mitra-mitra kami, yang kami sebut Jam Sostek Mobile Mitra, yang dimana dengan Jam Sostek Mobile Mitra ini, mitra-mitra ini dapat membantu kami untuk tadi masyarakat yang informal sektor tadi itu bisa lebih mudah mendaftarkan dirinya, meregistrasi dirinya dalam program jaminan sosial melalui mitra-mitra kami. Jadi kami sudah bekerjasama dengan banyak mitra dan mitra-mitra menggunakan Jam Sostek Mitra itu untuk bisa memberikan akses kepada pekerja-pekerja terutama yang di informal sektor. Itu kurang lebih perkembangan digital layanan kami. Respons dari masyarakat atau peserta dari BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan transformasi digital yang dilakukan seperti apa, Pak? Ya, dengan tadi bahwa
dari 42 juta peserta kami, 32 juta sebagai pengguna jam sostek mobile, termasuk juga pengguna lapak asik. Tentunya ini menjadi satu bukti bahwa masyarakat memberikan respon positif terhadap pengembangan layanan digital yang kami lakukan. Dan hal ini juga kami mendapatkan, kalau kami punya survei kepuasan pelanggan juga itu menunjukkan bahwa dengan adanya layanan digital ini tingkat kepuasan peserta kami semakin lama semakin meningkat gitu. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa sekarang tidak perlu harus datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan layanan jaminan sosial, tapi mereka cukup dengan cek di buka JMO gadgetnya, aja ya. buka gadgetnya terus segala macam. Termasuk kalaupun mereka tidak bisa mendapatkan akses di JMO, mereka juga bisa telepon langsung, langsung dengan menggunakan lapak asik tadi. Jadi ini responnya saya rasa sangat positif, ditujukan dengan usernya semakin lama semakin tumbuh banyak, kemudian juga tingkat kepuasan pelanggan kami juga meningkat secara baik dengan hadirnya layanan digital kami, termasuk jam sostek mobile. Pak, apa harapan BPJS Ketenagakerjaan ke depan terhadap perwujudan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia? Ya, harapan kami tentunya tidak ada satupun pekerja yang tertinggal yang tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena sejatinya jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program nasional yang memang disediakan oleh negara untuk warga negaranya untuk mendapat perlindungan, untuk menyiapkan hari tuanya yang lebih sejahtera nantinya. Dan dengan ini maka kami bersama dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bersama para mitra, para korporasi gitu ya, untuk sama-sama berkolaborasi. Bagaimana kita bisa menghadirkan jaminan sosial benar-benar hadir di tengah masyarakat, sehingga masyarakat bisa mudah untuk bisa berpartisipasi, karena tentunya jaminan sosial di Indonesia ini konsepnya adalah contributory, artinya harus ada partisipasi dari masyarakat, dan untuk itulah kami harus bersama-sama dengan seluruh stakeholder untuk mengajak mereka ini. Baik. Dan salah satu upaya adalah bagaimana kita meningkatkan literasi, edukasi kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat pekerja, tapi seluruh masyarakat untuk nanti sadar bahwa jaminan sosial itu adalah hak mereka, gitu ya. Dan jaminan sosial adalah bagian dari wujud negara hadir untuk melindungi mereka dan menyiapkan kesejahteraan hari tua yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Baik, tidak terasa Pak Pram, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pak Pramudia sudah bergabung bersama dengan Speak After Lunch yang hari ini dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjelaskan 48 tahun perlindungan pekerja Indonesia. Semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan informasi dan wawasan untuk kita semua. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, sehat selalu dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh